Perkenalkan, nama saya Rebecca Shalomita Tanjung. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 24020101114. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik manajemen PT Mr. DIY. Mr. DIY adalah sebuah jaringan retail yang berasal dari Malaysia yang menawarkan berbagai produk kebutuhan rumah tangga, peralatan DIY, perabotan, dekorasi rumah, serta produk lainnya dengan harga terjangkau. Mr. DIY pertama kali didirikan pada tahun 2005 dan telah berkembang pesat dengan membuka banyak gerai di berbagai negara termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina. Merek ini dikenal dengan slogan Always Low Price yang menggambarkan komitmen mereka untuk memberikan produk dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi perusahaan berperan dalam efektivitas komunikasi dan koordinasi? Struktur organisasi perusahaan seperti Mr. DIY biasanya berbentuk struktur hierarkis atau struktur fungsional yang terorganisir untuk mendukung operasi retail. Struktur ini membantu memastikan komunikasi yang efektif dalam perusahaan besar dengan banyak cabang. Berikut adalah rincian umum dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama, top manajemen atau direksi dan manajemen eksekutif. Di sini mengambil keputusan strategis perusahaan dan mengomunikasikan visi dan misi kepada seluruh divisi. Yang kedua, middle management atau manajer regional dan cabang. Bertanggung jawab atas beberapa tokoh di wilayah tertentu, menyampaikan kebijakan perusahaan ke tingkat operasional dan memfasilitasi komunikasi antara manajemen atas staf operasional. Yang ketiga, store management atau supervisor dan manajer toko. Berfungsi untuk mengelola operasional toko harian, menyampaikan informasi dan kebijakan kepada staf toko, dan mengatasi masalah operasional di lapangan. Yang keempat, frontline staff atau kasir, staf penjualan, dan staf gudang. Di sini berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memberikan umpan balik operasional kepada manajer toko. Efektivitas komunikasi itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, di mana komunikasi dari manajemen atas ke bawah berjalan dengan jelas melalui hierarki yang terstruktur. Namun, tantangan dapat muncul jika informasi tidak sampai secara cepat. Yang kedua, komunikasi horizontal. Divisi yang setara seperti antar toko dalam satu wilayah dapat berbagi praktik terbaik dan pengalaman operasional. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Penggunaan platform komunikasi digital seperti sistem internal dan aplikasi pesan grup membantu mempercepat penyebaran informasi. Yang keempat, umpan balik. Struktur ini memungkinkan staf toko memberikan umpan balik kepada manajer yang diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Dengan struktur yang terorganisir, Mr. DIY dapat menjaga alur komunikasi yang efektif untuk mengelola ribuan produk dan cabang di berbagai wilayah. Yang kedua, bagaimana kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan kebijakan lain terkait pengelolaan sumber dayanya. Mr. DIY memiliki pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sumber daya manusia, meliputi kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan pengembangan karir. Pertama, kebijakan rekrutmen. Mr. DIY rutin membuka lowongan untuk membuka posisi seperti supervisor, kasir, dan store boy. Proses rekrutmen gratis dengan kualifikasi usia 18-28 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, dan pengalaman diutamakan.
Yang kedua, program pelatihan. Program Mr. DIY Star ditujukan untuk lulusan S1 dengan IPK minimal 3, berusia maksimal 25 tahun, dan siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menyiapkan pemimpin masa depan. Yang ketiga, kebijakan pengembangan karir. Mr. DIY menawarkan peluang karir, budaya kerja positif, serta fasilitas seperti asuransi kesehatan, bonus, insentif, dan cuti tahunan atau sakit, sesuai peraturan ketenagakerjaan. Perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan. Yang ketiga, bagaimana tingkat keberagaman pada perusahaan dan bagaimana keberagaman tersebut dikelola. Mr. DIY adalah perusahaan retail yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan melayani beragam kebutuhan konsumen. Namun, informasi spesifik mengenai tingkat keberagaman dalam organisasi Mr. DIY dan bagaimana perusahaan mengelola keberagaman tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada. Secara umum, perusahaan multinasional seperti Mr. DIY biasanya memiliki kebijakan yang mendukung keberagaman dan inklusi dalam lingkungan kerja. Hal ini mencakup penerimaan karyawan dari berbagai latar belakang budaya, etnis, agama, dan gender, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan keberagaman dan inklusi di Mr. DIY, disarankan untuk menghubungi langsung Departemen Sumber Daya Manusia atau perwakilan perusahaan terkait. Yang keempat, praktik kepemimpinan seperti apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama dan tim. Mr. DIY menerapkan berbagai praktik kepemimpinan untuk mengoptimalkan kerjasama tim, seperti melalui Supervisor Appreciation Program atau SAP, program 2 bulan yang mempersiapkan individu menjadi pemimpin di toko retail. Program ini mencakup pelatihan, keterampilan lunak, fungsional, dan on-the-job training atau OJT di lingkungan retail. Selain itu, pelatihan kepemimpinan juga diadakan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan kolaborasi tim. Seperti yang dipimpin oleh Dr. T. Oh yang menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi efektif. Mr. DIY berkomitmen membangun budaya kerja yang kolaboratif dan mendukung perkembangan karyawan. Yang kelima, bagaimana perusahaan memastikan pencapaian target perusahaan? Mr. DIY memastikan pencapaian target perusahaan melalui strategi terintegrasi dan adiktif seperti yang pertama, ekspansi jaringan toko. Menargetkan 1000 gerai di seluruh Indonesia pada 2024 untuk mendekatkan produk kepada pelanggan dan mendukung ekonomi lokal. Yang kedua, diversifikasi dan kualitas produk. Menyediakan 18.000 produk berkualitas dengan harga terjangkau sesuai dengan moto selalu hemat. Yang ketiga, operasional efisien dan adaptif. Mengonsolidasikan pesanan besar untuk efisiensi dan harga kompetitif, menjaga margin keuntungan. Yang keempat, pemilihan lokasi strategis. Membuka toko di pusat pemberlanjaan, area perumahan, dan lokasi ramai untuk meningkatkan aksesibilitas dan penjualan. Yang kelima, inisiatif berkelanjutan. Meluncurkan program pilah sampah lebih mudah untuk edukasi pengelolaan sampah dan mendukung Indonesia Bersih Sampah 2025. Dengan strategi ini, Mr. DIY berhasil mencapai target dan mempertahankan posisinya sebagai retail besar di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.